Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi dan sekeluarga selaku pengasuh pondok pesantren Kemla Raibani dan kedua orang tua saya, keluarga saya yang saya cintai, semoga kita semua senantiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu tentang kitab At-Tibyan bab terakhir, yaitu adalah bab 20. Yang pertama, kita itu akan membahas tentang menuliskan Al-Quran dan menuliskan mushaf Al-Quran. Jadi di sini Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak berubah satu mushaf atau satu Al-Quran. Kayak kita kan zaman sekarang langsung Al-Quran blok gitu ya. Tetapi zaman Nabi itu dia itu berupa hafalan. Jadi orang-orang dahulu zamannya Nabi itu dia tuh identiknya dengan hafalan mereka itu kuat-kuat. Jadi para sahabatnya Rasul itu sampai mereka itu menghafalkan Al-Quran. Tetapi ada juga yang sebagian juga yang menghafalkan, cuma sebagian, setengahnya. Terus pada pemerintahannya Abu Bakar juga, kebanyakan orang yang mengikuti perang itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi mereka yang gugur pada medan perang itu, mereka itu termasuk orang Indonesia. Yang kedua, di sini ada perbedaan pendapat jumlah mushaf. Jadi jumlah mushaf itu ada 4 mushaf dari Utsman. Yang pertama yang diberikan kepada orang lain, buat diri sendiri. Pokoknya ada 4, lupa ya. Terus ini menuliskan Al-Quran dengan bagus. Jadi kita itu dianjurkan oleh para ulama atau ulama itu bersepakat bahwa kalau kita menulis Al-Quran itu harus dengan tulisan yang bagus, yang rapi, yang bisa dibaca, yang jelas dan tidak renggang-renggang. Intinya bagus, nggak boleh jelek. Nanti beda pula bacanya. Yang ketiga di sini kita itu adalah menulis Al-Quran dengan barang yang najis, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah suatu kitab suci, jadi kita itu tidak boleh menuliskannya dengan barang yang najis. Jadi kalau bisa itu makruh. Kalau bisa apa lah? Paling enggak antara makruh dan haram. Tapi misalkan jangan pakai barang-barang yang najis, seperti pulpen yang kena air lah, atau yang terbuat dari hewan-hewan haram. Terus ini ada juga yang menjaga, kita harus menjaga dan menghormati Al-Quran. Itu punya wajib. Karena orang yang menjaga dan memuliakan Al-Quran, mereka itu pokoknya mereka itu gitulah, pokoknya ginilah. Itu hukumnya juga wajib ya, karena tanda-tanda akhir zaman, pokoknya orang-orang itu udah nggak ada yang lagi baca Al-Quran. Jadi kita itu wajib membaca terus dan jangan aras-arasan dalam membaca Al-Quran. Terus ini Astagfirullahaladzim, bawa Al-Quran ke negeri musuh. Apa hukumnya kita membawa Al-Quran ke negeri musuh? Seperti apa yang menyerang Palestina? Siapa? Israel. Nah, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi kita itu tidak boleh membawa Al-Quran ke negeri musuh. Terus ada juga yang dibilang memperbolehkan, tetapi yaitu mengaku Al-Quran itu bukan hak milik. Maksudnya? Ya gitu, dia tuh bukan hak miliknya Al-Quran itu. Terus yang keempat di sini, orang yang berhadas diharamkan untuk membawa Al-Quran. Orang yang berhadas seperti orang yang berwudu, orang yang junub, orang-orang yang haid, itu diharamkan membawa Al-Quran. Tapi ini juga hadis yang mengatakan boleh membawa Al-Quran, tapi Al-Quran yang bermakna. Ya kan, Al? Ya. Terus ini orang yang berhadas menulis Al-Quran. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang dilarang, ada yang boleh, ada juga yang boleh.
mubah. Mubah. Hukumnya mubah. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang dilarang, ada juga yang bilang kalau yang boleh itu hanya orang yang berhadas dan juga yang tidak boleh adalah orang yang junub. Katanya gitu. Mubah. Terus hukumnya jual beli Al-Quran itu apa? Hukumnya jual beli Al-Quran itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Karena Al-Quran itu kan suatu kitab suci. Jadi kayak kurang sopan gitu. Kayak jual belinya itu kurang sopan. Tapi demi mendunia, demi Al-Quran itu tersebar luas gitu, jadi kan nggak apa-apa gitu. Kan ada juga yang bilang boleh, ada juga yang bilang makruh. Makruh tuh bukan berarti dosa ya. Makruh tuh nggak dosa. Makruh tuh cuman kayak nggak disukai. Jadi sekian yang ditanyakan. Boten. Selesai. Jadi mungkin juga sekian, apabila kurang jelas ya saya mohon maaf karena kita masih sama belajar. Kurang lebihnya saya maaf. Sekian presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.